Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen bikin video soal setup ya. Jadi tuh gue terakhir udah lama banget nggak pernah update soal setup lagi. Terakhir tuh tahun 2022. Karena sebenarnya kurang lebih tuh masih sama ya. Cuman ada beberapa barang-barang tambahan yang berguna buat setup gue ya. Jadi gue akan update aja, dan buat penonton baru gue akan tetap ngasih tau ke kalian barang-barang apa yang gue pakai untuk setup kerja dan main game gue ini sih. Yang utamanya tuh buat mejanya tuh gue masih pakai meja yang sama ya, dari UDesk, mulai dari tabletop sampai ke kaki-kakinya tuh gue pakai UDesk, dan ini tuh meja standing ya, dan gue jujur udah nggak pakai fitur standingnya karena di bagian atas ini tuh sekarang gue ada pasang TV ya, jadi kalau misalnya gue naikin nanti dia bakal mentok, dan fitur standingnya juga setelah gue pakai lumayan lama nggak begitu kepake di gue ya, mungkin pas masih awal-awal masih anget-angetnya, masih anget-anget gitu ya, gue masih pakai standingnya buat berdiri, buat duduk lagi kayak gitu, tapi ya sekarang sih udah nggak gitu kepake di gua. Buat monitor masih sama, gue pakai BenQ Mobius IX3415R. Gue pakai ini tuh dari tahun 2021 ya kalau nggak salah, dan kalau sekarang sih kayaknya udah banyak opsi yang kayaknya lebih bagus dan lebih murah juga, dan gue udah pakai dari tahun 2021 sih. Gue intinya puas banget sama monitor ini buat kerja, ngedit, color grading, sama main game. Gue puas banget pakainya lah sama monitor ini, dan gue nggak rencana untuk upgrade juga lagi sih. Terus di bawah monitor gue ada pasang D-Shelf ya. Ini tuh D-Shelf dari Noir yang versi paling pertamanya, karena yang versi pertama itu dia udah jadi satu ya kalau nggak salah. Sekarang tuh dia udah terpisah-pisah gitu, jadi harus dirakit dulu. Overall masih bagus gue pakai sampai sekarang. Paling rak bagian tengahnya itu dia agak sedikit bending ya, tapi gue juga nggak taruh barang terlalu berat kayak gimana gitu di bagian atasnya, jadi so far masih aman. Gue taruh buat perintilan-perintilan kayak keycap puller, gue taruh TWS gue, taruh remote TV, remote monitor gue, terus ada gue taruh di bawahnya ada DAC, ada USB hub juga buat kebutuhan gue sehari-hari, buat kerja, buat nyolok kopi-kopi data dan segala macam. Terus ya di atas D-Shelf-nya kayak biasa gue udah naruh pajangan-pajangan gitulah buat biar nggak sepi-sepi amat gitu. Terus di bagian belakang monitor sebelah kanan itu gue ada taruh yang namanya Xiaomi Mijia ya. Dia tuh kayak semacam lampu tidur sebenarnya, dan ini gue taruhnya tuh di belakang monitor karena di D-Shelf-nya itu nggak muat karena dia lumayan lebar, jadi gue taruh di belakang, dan fungsinya sebenarnya buat setup syuting aja, jadi dia nggak terlalu gelap di bagian belakang, jadi ada ambience-nya di bagian belakang lah biar nggak terlalu gelap. Terus di sebelah kiri gue ada nambahin ekstra cahaya juga ya, pakai lampu kecil gitu buat gue syuting doang sih sebenarnya. Kalau misalkan lampu yang sebelah kanan itu gue lumayan kepake buat kalau misalnya gue lagi pengen nonton, pengen main game rada gelap-gelapan, gue biasanya nyalain lampu itu. Oh ya, siapa tahu kalau kalian ada yang tertarik atau kalian pengen punya beberapa barang yang mungkin gue pakai juga, gue akan taruh linknya di deskripsi, link belinya kayak biasa. Terus untuk speakernya gue pakai Edifier R1280T. Ini tuh speaker yang udah gue pakai lama banget, dari kalau nggak salah 2018 ya. Dan dulu harganya pun juga masih murah banget, cuman kayaknya 800 atau 900 ribuan gitu. Sekarang kayaknya udah 2 jutaan ya yang versi baru yang Bluetooth ya, kalau nggak salah tuh di 2 jutaan, dan mungkin faktor inflasi juga jadi harganya naik sejauh itu. Abis itu gue tambahin stand speaker ya, karena yang dulu tuh gue stand speakernya lumayan rendah ya, dan yang gue pakai yang ini biar dia sejajar sama ear level dan lebih nyaman aja dengernya. Gue ada tambahin benda satu ini juga buat setup, karena ini barang unik banget menurut gue. Dia tuh kayak semacam macropad tapi ada layarnya, dan layarnya menurut gue intuitif banget. Ini namanya Coloplay. Jadi tuh di layarnya itu dia bisa fungsinya sebagai hardware monitoring, bisa sebagai lihat jam, bisa ganti-ganti gambar atau apapun. Pokoknya info-info yang berguna buat di PC kalian. Nah ini si Coloplay itu bisa buat itu, dan juga pencetan-pencetan atau key-nya itu tuh bisa kita setup sesuai sama kebutuhan yang kita mau. Bisa buat jadi media, ada volume knobnya juga buat volume ya. Jadi ini lumayan oke menurut gua. Dia tuh harganya tuh kalau nggak salah sekarang udah lumayan murah ya, di bawah sejutaan. Dulu pas ini keluar tuh kalau nggak salah sejuta lebih ya, sekarang tuh udah di bawah sejuta, dan itu dari Play pun gue juga dapatnya, dan kayak biasa linknya udah gue taruh di bawah, dan ini menarik banget buat di setup PC kalian. Terus gue ada ganti mic juga, sekarang gue pakai mic Fine Acoustic UM1 ya buat di setup meja gue ganti sebenarnya buat biar lebih fresh aja, karena gue udah lama banget pakai mic putih itu ya, lumayan bosen, jadi gue ganti ini biar lebih fresh aja, dan kualitas suaranya juga bagus menurut gue. Buat di bawah harga under sejuta ini udah oke sih menurut gue, dan biasanya gue pakai buat Discord, call, main game segala macem. Kalau bikin konten gue biasa pakai mic clip-onnya Sennheiser kayak gini sih. Terus gue ada pakai IKEA Alex Drawer juga. Ini tuh buat storage, buat taruh barang-barang gue yang super banyak ini. Terus buat jadi tatakan PC juga, karena gue nggak mau taruh di atas meja, karena kalau taruh di atas meja jadinya sempit. Jadi gue pisahin ke atasnya Alex Drawer, dan
ya so far di sini aja, dan kurang lebih PC gue pun juga kurang lebih masih sama kayak di 2022 itu. Bedanya sekarang gue pakai RTX 4070 Ti Super ya, biar ngedit dan preview 4K lebih enak, main game di 4K pun juga lebih enak. Terus di samping PC gue itu ada tumpukan koleksi switch keyboard gue ya, yang gue nggak tahu akan pakai kapan. Dan selain itu ada satu barang yang menurut gue ini pembelian terbaik gue pada waktu itu, cuman gue nggak pernah update di video ya. Ini sekarang gue update. Gue tuh suka banget sama Xbox Series X yang digital version ini ya, yang gue beli kalau nggak salah sekitar 1, 2, 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dan jadi ceritanya tuh awalnya tuh gue punya Nintendo Switch 1 V2 ya, yang sempat nongol juga di video-video yang lalu. Dan gue udah puas juga main itu sampai akhirnya muncul rumor soal Switch 2, dan akhirnya gue decide buat jual karena gue udah nggak main juga dan lagi nggak ada game eksklusif Nintendo Switch yang gue suka dan gue pengen main, jadi ya gue jual aja. Dan akhirnya gue beli pertamanya itu bukan X, gue belinya yang S dulu, yang versi warna hitam. Gue lupa apa bedanya sama yang putih ya. Terus akhirnya gue upgrade ke yang versi Series X digital karena biar supaya dapat performance yang lebih oke juga, karena gue ternyata sering juga main pakai si Xbox ini gitu. Dan si Xbox ini tuh gue mainnya tuh di TV gue yang ini. Ini tuh gue pakai TV Xiaomi A Pro TV ya, kalau nggak salah tahun 2024. Ini TV tuh 4K dan di pair sama Xbox Series S, jadi performanya oke dan visualnya juga bagus menurut gue. Awalnya tuh gue main di monitor gue yang di bawah ini, yang ultrawide dan 4K juga sebenarnya, cuman nggak enak main di konsol maupun di Switch mau di Xbox Series X tuh nggak enak karena dia tuh jadi ada black bar-nya. Jadi ya bagus ada TV ini, jadi nontonnya tuh bisa full gitu mainnya. Kenapa TV ini dipasangnya di atas? Karena tidak ada space lagi di sini. Jadi gue taruhnya di atas, dan kalau mau main gue bisa recline kursi gue sambil rebahan dan main deh udah. Nah terus lanjut ke kursi. Gue lumayan sering gonta-ganti kursi. Setiap kali gue review kursi pasti itu yang akan gue pakai nextnya gitu ya. Cuman kayaknya ini kursi yang akan terus-terusan jadi daily gue karena gue ternyata nyaman sekali duduk di kursi yang lagi gue pakai sekarang ini. Ini tuh gue pakai dari Steelcase Series 2 ya. Ini kursi yang bisa dibilang menurut gue harganya lumayan kalau dibandingkan sama kursi-kursi yang pernah gue review di channel ini. Cuman meskipun harganya yang paling tinggi, tapi secara fitur bisa dibilang yang paling simple tapi nyaman. Jadi menurut gue di harga segini oke sih ya duduk di sini gitu. Dan yang bisa gue bilang sih ini kursi intinya nyaman banget. Kalau kalian cari kursi, gue sangat rekomen ini. Gue akan bikin video reviewnya juga, jadi kalian nonton aja terus. Gue udah pakai kursi ini kurang lebih sekitar 1 atau 2 bulanan dan ya ini enak, nanti nonton aja reviewnya. Terus paling gue ada nambah satu setup lagi. Dulu sebenarnya setup ini udah ada, cuman gue keluarin dan akhirnya karena gue dikirimin meja lagi, gue bikin lagi setup buat laptop di sini ya. Ini tuh meja dari Kanata, ini standing desk juga. Dan ini tuh yang gue dapet nih versi yang dapat colokan, dapat desk shelf segala macem, dan ini jadi setup laptop gue di sini. Dan biasalah gue taruh pernak-pernik, ada gue taruh Bluetooth speaker di atasnya dan beberapa pajangan, dan ya ini kepake cuman buat syuting doang atau gue ada keperluan pakai laptop ini sih. Dan ya itu sih buat setup gue. Sebenarnya sih nggak gitu baik yang berubah ya. Yang paling berasa berubahnya tuh paling cuman TV, stand speaker, Xbox Series X, kalau play sama meja atau setup buat syuting ini doang sih. Sisanya kurang lebih masih sama ya, karena udah nyaman, udah PW, dan gue nggak tahu mau diapain lagi gitu. Dan ya, soalnya that's it buat setup gue. Harusnya videonya nggak panjang karena barang-barangnya yang nambah juga nggak banyak. Jadi ya gue rasa itu aja. Kalau kalian tertarik sama barang-barang tadi, kayak biasa linknya gue udah taruh di bawah, dan kalian coba komen di bawah kira-kira gue pengen gue bahas lebih spesifik barang yang mana. Kalian bisa komen di bawah, bisa request juga di bawah, dan gue akan review kursi ini juga nanti. Kalian nonton juga ke depannya, jadi jangan lupa buat subscribe. Dan ya, gue rasa itu aja soal video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.